Ya, di tengah menurunnya kasus COVID-19 di Indonesia, dapat dikatakan kini aktivitas masyarakat Indonesia sudah kembali seperti normal kembali. Nah, lalu bagaimana cara mengatur atau mengelola keuangan dan pengeluaran di saat era new normal? Saat ini saya sudah bersama dengan financial planner Aliyah Natasha. Kita langsung tanyakan saja bagaimana nih Mbak, kira-kira untuk era new normal ini pasti kan ada perubahan-perubahan gitu ya gaya hidup dari yang sebelumnya ini ada PPKM darurat kita lumayan bisa mengirit pengeluaran karena dengan di rumah WFH, terus ya. iya benar. Nah karena udah era new normal ini seperti apa ya perbandingannya dan juga perbedaannya gitu ya? Oke, mungkin ini bisa dikatakan sedikit hiccups ya, kayak cegukan gitu, agak kaget nih gitu, karena dari beberapa kantor masih menerapkan misalnya sistem hybrid secara bekerja ataupun bersekolah, tapi juga ada yang full. Nah ini kita kembali lagi berarti ke rutinitas kita terkait yang nomor satu itu adalah budget transport. Dan yang sangat mengkhawatirkan sebenarnya sekarang ini adalah kenaikan biaya transportasi dan juga bensin. Dan selama pandemi ini aku inget deh dulu tuh pernah nih ngisi bensin sekitar pakai Pertamax ya 8.000 9.000 gitu. Sekarang nih udah 12.000 13.000 which is naik hampir 40-50%. Dan inilah yang harus kita adaptasikan. Jadi memang untuk pengeluaran budget terkait transportasi ini akan membengkak saya rasa. Kenapa gitu? Karena untuk para karyawan khususnya itu kenaikan gaji itu udah lewat momennya. Karena biasanya setelah musim pajak ada kenaikan, tapi kita mengalami yang namanya inflasi ini. Nah, jadi ini memang kita harus pandai-pandai mengatur budget transportasi dan memaksakan diri mungkin untuk lebih melakukan transportasi publik seperti itu. Nah, gimana caranya? Salah satunya adalah dengan menghemat biaya makanan. Karena biasanya yang salah satu expenses paling besar yang ada di para milenial ataupun Gen Z ataupun orang kantoran itu adalah di biaya makan yang mereka terbiasa untuk jajan. Transport, jajan. Gitu ya. Nah, mungkin ada pos-pos yang bisa dialihkan dengan kenaikan harga transport tersebut ya, Mbak? Ya, itu salah satunya adalah dengan membuat makanan dari rumah nih, gitu. Salah duanya adalah mungkin bisa menggunakan teknik misalnya jajan bersama, karena dengan pembelanjaan tertentu, dengan aplikasi online biasanya lebih mendapatkan diskon untuk kelipatan harga yang lumayan gitu kan. Dan satu lagi memang kita harus merestrukturisasi adanya pengeluaran-pengeluaran yang terbesar di rumah tangga. Ini adalah salah tiganya. Untuk teman-teman CNBC yang sudah berkeluarga, salah satunya adalah biaya sekolah. Yang kedua adalah cicilan, baik cicilan kendaraan bermotor ataupun cicilan rumah. Ini kenapa? Karena kalau ini bisa kita restrukturisasi, walaupun sebagai konsekuensinya kita membayar bunga lebih panjang, tapi ini memberi kita sedikit oksigen untuk kita bernafas lega. Kenapa? Karena ternyata biaya sekolah anak itu sangat menyita. Bisa sampai ada yang bisa mencapai 30-40%, apalagi kalau anaknya 2 ataupun 3. Oke, nah kalau pos-pos kayak entertainment gitu, mungkin kita kemarin WFA pakai budget untuk seperti bulanan Netflix mungkin ya, atau untuk GoFood dan sebagainya. Ini apakah bisa nih pos-pos entertainment ini dialihkan untuk kenaikan-kenaikan kayak transport yang kita tahu bensin naik, terus ada PPN juga naik jadi 11% yang kita biasa makan di luar. Nah, seperti itu, Mbak. Kalau my point of view ya, sebaiknya kita tetap memusatkan ke yang besar. Kenapa? Kalau yang kecil itu tidak terlalu ngaruh. Kenapa? Karena dengan adanya kenaikan inflasi yang diantisipasi dan juga kita melihat global market nih inflasinya juga lagi tinggi, ngirit-ngirit yang kecil itu tidak akan terlalu berdampak kepada konsistensi kehidupan kita secara bulanan nih. Jadi kalau memang kita mau mengamankan, kadang kita memang harus take extreme measure, alias ngambil langkah yang lebih ekstrim lah gitu. Baik, nah di tengah pengeluaran yang membengkak begitu ya nih di era new normal, masih ada nggak sih pos untuk alokasi investasinya? Apakah itu yang tetap nggak boleh diganggu-gugat nih? Tadi kan kita udah coba atur di pos-pos yang pengeluarannya cukup besar untuk menutupi yang pembengkakan pengeluaran ini. Ya, kalau memang sudah tidak ada pos, tidak disarankan untuk investasi. Karena budget investasi itu memang tidak harus mengganggu cash flow kita sama sekali. Kalau itu sampai terganggu, justru ingat, yang harus kita amankan adalah dana darurat.
bukan berinvestasi. Kenapa? Kalau misalnya kita memasuki new normal, another new era lagi nih, misalnya new normal point 2, yang harus kita lakukan adalah melihat ulang nih, berapa sih biaya hidup kita di tengah kenaikan harga-harga seperti ini, itu satu. Lalu yang kedua, apakah dana darurat kita masih mencukupi dan sama seperti yang tahun lalu gitu misalnya. Jadi kita justru harus mereview ulang dengan adanya kenaikan dan adaptasi yang kita hadapi sekarang ini. Jadi alokasi investasi itu terakhir jika ada sisa dari pos pengeluaran yang tadi ya? Jadi jangan mengutamakan investasi, tapi amankan dulu apa yang harus diamankan, yaitu keseimbangan dan kestabilan cash flow kita. Oke, baik. Terima kasih ya Mbak Alia Natasha atas waktunya. Sama-sama. Nah, itu dia tips and trick bagi para CNBC yang sedang menonton. Itu adalah tips and trick dari financial planner Alia Natasha di tengah era new normal, bagaimana kita bisa mengatur atau membudgetkan pengeluaran kita. Demikian CNBC Indonesia Beyond Business.